Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali di kelas fisika. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Masih bersama saya, Bapak Ridho Widodo Wahid. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ada 3. Yang pertama adalah mendeskripsikan bagaimana mengukur besaran fisika dengan menggunakan alat ukur. Yang kedua, menjelaskan ketelitian pengukuran. Yang ketiga, menjelaskan kesalahan dalam melakukan pengukuran. Nah, apa yang dimaksud dengan pengukuran? Nah, pengukuran itu adalah proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Jadi, ada besaran yang diukur dan ada besaran lain yang digunakan sebagai pengukur atau sebagai alat ukur, dan besaran tersebut sudah punya skala dan punya satuan. Nah, ini Bapak akan menggambarkan beberapa besaran dari alat ukur dari besaran pokok. Misalnya panjang satuan meter, alat ukurnya bisa berupa mistar, jangka sorong, atau mikrometer. Berikutnya adalah massa, besaran massa satuannya kilogram, alat ukurnya itu adalah neraca. Berikutnya, besaran waktu, satuannya sekon, alat ukurnya stopwatch atau jam. Berikutnya, alat ukur untuk suhu dengan satuan Kelvin itu adalah termometer. Kemudian, alat ukur untuk besaran kuat arus listrik dengan satuan ampere itu adalah ampermeter. Kemudian, intensitas cahaya itu dengan satuan kandela itu bisa diukur oleh alat ukur yang bernama Lichtmeter atau luxmeter. Kemudian jumlah zat atau mol itu tidak memiliki alat ukur. Jadi jumlah zat itu tidak diukur secara langsung. Tetapi pengukuran jumlah zat itu dilakukan dengan menggunakan perbandingan massa zat dengan massa molar relatif zat. Dan ini bisa dipelajari di mata pelajaran kimia. Oke, selanjutnya beberapa alat ukur untuk besaran turunan. Volume, itu bisa kita ukur dengan gelas ukur. Gaya, itu bisa diukur dengan dinamometer. Kelajuan, itu bisa diukur dengan speedometer. Kelembaban udara, itu bisa diukur dengan hygrometer. Tegangan listrik ya, itu bisa diukur dengan voltmeter. Hambatan atau resistansi, itu bisa diukur dengan ohmmeter. Kemudian tekanan udara tertutup, ya, itu bisa diukur dengan manometer. Kemudian kalori jenis zat itu bisa diukur dengan kalorimeter. Nah, berikutnya kita masuk ke alat ukur panjang. Yang pertama itu adalah mistar. Mistar ini merupakan alat ukur panjang yang paling sering digunakan. Ya, yang paling sering digunakan. Dan mistar ini memiliki nilai skala terkecil sebesar 1 mm. Apa itu nilai skala terkecil? Itu adalah jarak antara dua garis yang terdekat seperti ini, ya. Ini adalah jarak antara dua garis terdekat. Ini disebut dengan nilai skala terkecil. Nilainya berapa kalau ini? Ini adalah 1 mm atau 0,1 cm. Kemudian, mistar itu memiliki ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecilnya. Jadi setengah dari nilai skala terkecil yaitu 0,5 mm. Itu adalah ketelitian dari mistar. Berikutnya yang kedua, untuk alat ukur panjang yang kedua adalah jangka sorong. Apa ini maksud jangka sorong? Jangka sorong itu adalah alat ukur yang mempunyai ketelitian hingga 1/100 mm dan digunakan untuk mengukur satuan panjang, diameter, dan kedalaman. Jadi ada 3 yang bisa diukur oleh mikrometer, bisa mengukur panjang suatu benda, kemudian diameter suatu benda, dan kedalaman dari suatu benda. Nah, ini ada beberapa bagian yang Bapak akan jelaskan. Ini mikrometer ya, ini mikrometer. Yang bagian bawah inilah rahang dalam, ya, ini rahang dalam. Yang bagian atas ini rahang luar, ya.
Yang bergerak ini yang bergerak ya, ini yang bergerak, yang bergeser, yang disorong ya, yang bergeser, ini yang rahang tetap. Ini rahang tetap. Kemudian pada bagian yang bergeser ini, bagian atas itu ada namanya skru pengunci. Ya, skru pengunci. Di sini ada skala-skala. Ini adalah skala nonius dalam satuan inci. Nah, begitu pula di bawahnya ini adalah skala nonius dalam satuan milimeter. Nah, milimeter. Kebetulan ini alat ukurnya menggunakan satuan milimeter. Ini skala utamanya menggunakan milimeter. Ada juga jangka sorong dengan skala utama, ya skala yang di sini itu seperti mistar dalam satuan sentimeter. Dalam satuan sentimeter. Nah, berikutnya ini adalah pengubah, ya pengubah. Kemudian ini skala utama dalam satuan inci yang bagian atas, ya. Ini skala utama untuk milimeter pada bagian bawah. Berikutnya ada namanya ekor. Nah, ekor. Jadi kalau kita mau mengukur panjang, jadi 3 tadi hal yang diukur oleh jangka sorong, kalau kita mengukur panjang, maka menggunakan rahang dalam. Jika mengukur diameter dalam dari suatu benda, maka kita mengukur rahang luar. Kemudian jika mengukur kedalaman dari suatu tabung misalnya, maka itu menggunakan ekor atau depth probe ini. Jadi menggunakan ini, ya. Berikutnya, ini ada beberapa jenis jangka sorong yang anak-anakku harus tahu, ya. Ini adalah jangka sorong manual. Ya, ini jangka sorong manual. Ini kalau kita lihat, ini batas ukurnya bisa sampai 0,05 ya. Ini ya. 0,05 mm ini. Ini lihat, ini adalah satuannya milimeter pada skala utama ya. Berikutnya inilah jangka sorong digital. Nah, ya, ini jangka sorong digital. Ini bisa sampai 0,01 mm. Ini sangat teliti ya menggunakan digital. Sampai 0,01 mm loh bisanya diukur. Berikutnya ini jangka sorong analog. Ya, ini juga bisa sampai 0,01 mm. Jangka sorong analog. Nah, berikutnya apa fungsi jangka sorong? Ini. Fungsi jangka sorong adalah untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Ini mengukur sisi luar dari benda ini diapit. Untuk mengukur, untuk mengukur sisi dalam suatu benda yang biasanya berupa lubang pada pipa maupun lainnya dengan cara diulur. Ini dia. Jadi kalau misalnya saya mau mengukur ini, ada saya punya benda ya. Saya mau mengukur diameter dalamnya dari benda ini, maka itu menggunakan rahang yang tadi ya, rahang luar, rahang dalam ya, pada bagian ini. Nah, nih, kita menggunakan rahang luar mengukur ini. Untuk mengukur seperti ini ya. Mengukur seperti ini. Nah, kita kembali lagi. Jadi, untuk mengukur diameter luar, dijepit seperti ini. Untuk mengukur diameter dalam, itu dibuka seperti ini. Ya. Diulur. Kemudian, untuk mengukur kedalaman, maka itu bisa dengan cara menancapkan atau menusukkan bagian pengukur atau bagian ekornya tadi. Jadi kita bisa mengukur kedalaman ini. Contoh misalnya ini spidol ini ada bagian lubang bagian tengahnya ya. Berapa dalam dia? Ini tentu tidak bisa diukur dengan cara dijepit atau bagaimana, tidak bisa. Caranya itu dengan menggunakan bagian ekor tadi ditancapkan masuk seperti ini. Nanti Bapak akan menjelaskan cara menggunakan jangka sorong pada video selanjutnya ya, jangka sorong. Itu akan lebih jelas bagaimana cara menggunakannya. Hari ini kita akan memperkenalkan saja dulu bagaimana itu jangka sorong, fungsinya apa, dan apa-apa saja, model-model apa saja jangka sorong pada saat ini. Nah, berikutnya yang kedua, alat ukur panjang kedua adalah namanya mikrometer, mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah satu alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda atau untuk mengukur tebal suatu benda dan mengukur diameter luar dari sebuah benda dengan ketelitian sampai 0,01 mm. Jadi mikrometer sekrup ini itu ketelitiannya sampai 0,01 mm. Ya, 0,01 mm. Nah, fungsinya itu mikrometer sekrup adalah untuk mengukur ketebalan, panjang, dan mengukur diameter suatu benda yang bentuknya sangat kecil. Misalnya diameter kawat. Jadi kalau mau mengukur diameter kawat, anggaplah ini kawat nih, itu bisa menggunakan
mikrometer. Atau kabel, atau kemudian lebar tebal kertas ya. Jadi kertas ini berapa ketebalannya itu bisa diukur dengan mikrometer. Dan mikrometer sendiri kalau kita melihat dalam mikrometer yang digital, sebagaimana tadi jangka seorang ada yang digital ya, langsung terbaca angkanya. Ternyata di mikrometer digital itu bisa mencapai 1/1000 mm, 0,001 mm, 1/1000. Ya, kalau tadi jangka seorang itu hanya bisa sampai 0,01 1/100 mm kalau jangka seorang yang digital. Tapi kalau mikrometer yang digital itu bisa sampai 1/1000. Ya, luar biasa ya alat ukur ini. Berikutnya, alat ukur massa. Jadi setelah panjang kita masuk ke besaran kedua. Panjang massa. Apa ya alat ukur panjang? Apa alat ukur massa? Neraca. Kalau bahasa pasarnya, bahasa sehari kita itu timbangan. Apa itu massa? Massa itu adalah suatu sifat fisika dari suatu benda yang digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku objek yang terpantau. Jadi, sifat fisika satu benda atau kuantitas zat yang dimiliki satu benda misalnya. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur massa itu adalah neraca. Satuannya dalam sistem satuan internasional itu adalah kilogram disingkat kg. Nah, ini ada beberapa gambar neraca di sini ya. Ini neraca 2 lengan ya. Ini neraca Ohaus ini neraca Ohaus berapa lengan ini? 1, 2, 3, 4 lengan kayaknya ini ya. 3 ya. 3 lengan. Kemudian ini adalah neraca digital. Ya, ini neraca digital. Nah, ini yang paling sering kita lihat. Nah, ini neraca analog. Timbangan biasa ini ya, timbangan. Neraca digital. Oke. Berikutnya, setelah panjang massa, kita masuk ke alat ukur waktu. Apa alat ukurnya? Stopwatch. Anak-anakku pasti pernah melihat stopwatch. Minimal ada di HP-nya, ada stopwatch. Nah, stopwatch itu ada 2, ada yang analog dan ada yang digital. Ya, termasuk yang di handphone kita itu digital. Nah, stopwatch ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan untuk sebuah kegiatan. Berjalan, berlari, mengerjakan tugas, berapa lama waktunya, itu bisa diukur dengan menggunakan stopwatch. Ya, waktu kita mungkin waktu belajar olahraga, penjaskes, misalnya kita lomba lari, mengukur waktu start sampai finish. Itu menggunakan stopwatch. Ya, satuan waktu itu adalah sekon. Nah, stopwatch jarum atau yang analog seperti ini punya ketelitian 0,1 second. 0,1 second. Kemudian stopwatch yang digital itu memiliki tingkat ketelitian sampai 0,01 second. Ya, yang digital seperti ini. Oke? Ya, di handphone pasti ada ya, stopwatch. Nah, berikutnya adalah alat ukur suhu. Apa alat ukur suhu? Ya, termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu ataupun perubahan suhu. Satuan suhu dalam Kelvin, satuan suhu dalam sistem internasional itu adalah Kelvin. Namun kemudian umumnya alat ukur di negeri kita itu menggunakan satuan derajat Celcius. Ya, ini beberapa alat ukur. Ini alat termometer digital. Ya, ini termometer zat cair. Nah, ini apa? Ini termometer infrared. Ya, infrared. Ini sering kita jumpai di mall-mall, di kantor-kantor. Kalau pada saat pandemi seperti ini di-scan dengan menggunakan infrared. Nah, ini apa? Ini termometer bimetal. Ya, ini digunakan untuk mengukur suhu yang sangat-sangat tinggi. Berikutnya, alat ukur kuat arus listrik. Alat ukur kuat arus listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan alat-alat yang menggunakan arus listrik. Nah, alat-alat yang menggunakan arus listrik tersebut itu punya batas penggunaan arus listrik, kuat arus listrik. Untuk mengukurnya, itu digunakan namanya ampermeter. Ya, ampermeter adalah alat ukur kuat arus listrik dengan satuan ampere. Nah, ini ada beberapa contohnya ya. Ini adalah ampermeter yang analog, ini yang digital. Nah, ini adalah multimeter yang bisa mengukur tegangan, bisa mengukur kuat arus listrik, seperti ampermeter, bisa menjadi voltmeter, bisa juga menjadi mengukur hambatan ohmmeter. Namanya multimeter. Ya, multimeter. Ini multimeter, ini juga multimeter. Nah, ini adalah khusus amperemeter. Berikutnya, alat ukur intensitas cahaya atau light meter. Alat ukurnya itu disebut light meter ya.
Itu adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya. Biasanya itu satuannya lux dan kandela. Nanti silakan anakku cari bagaimana hubungan antara lux dengan satuan kandela. Nah, anak-anak sekalian, berikutnya kita masuk materi ketelitian dan ketepatan pengukuran. Tadi sudah memperkenalkan alat-alat ukur untuk beberapa besaran, termasuk paling penting itulah besaran pokok. Sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu tentang ketelitian dan ketepatan pengukuran. Apa bedanya ketelitian dan ketepatan? Kalau ketelitian itulah presisi, kalau ketepatan itu akurasi. Loh, kok makin sulit, Pak? Presisi, akurasi itu apa? Nah, presisi itulah derajat kepastian suatu hasil pengukuran. Jadi, ketelitian dipengaruhi oleh skala alat ukur. Semakin kecil nilai skala terkecil suatu alat ukur, maka semakin teliti. Jadi, presisi itu adalah kita menggunakan alat ukur dengan nilai skala yang paling kecil itu semakin presisi. Contoh misalnya, mistar itu mempunyai skala terkecil 1 mm. Mistar ya, itu 1 mm. Sedangkan jangka sorong itu 0,1 sampai 0,02 mm. Nah, maka bisa dikatakan bahwa jangka sorong itu lebih presisi dibandingkan dengan menggunakan mistar. Ya, kalau kita mengukur benda, contohnya misalnya, saya ingin mengukur berapa sih diameter spidol ini. Nah, berapa diameter spidol ini? Kalau menggunakan mistar bisa, ya, tapi kan perkiraan, ini di garis tengahnya kita ukur. Tapi lebih presisi mana dibandingkan, atau lebih teliti mana dibandingkan dengan jangka sorong? Tentunya adalah jangka sorong. Kenapa? Jangka sorong mempunyai nilai skala terkecil sangat kecil dibandingkan dengan mistar. Nah, berikutnya adalah ketepatan atau akurasi. Ketepatan atau akurasi adalah suatu proses di mana menunjukkan seberapa tepat hasil pengukuran mendekati nilai sebenarnya. Jadi, semakin mendekati hasil sebenarnya itu namanya semakin akurat. Ya, semakin akurat. Jadi harus dibedakan ketelitian dan ketepatan. Jadi ketelitian itu berbicara bagaimana alat ukur itu semakin teliti dalam mengukur satu benda, sementara ketepatan itu berbicara tentang setepat apa hasil pengukurannya itu mendekati ukuran sebenarnya. Ya. Nah, keakurasian pengukuran diketahui dengan cara membandingkan nilai standar yang telah ditetapkan. Contoh, misalnya jika kita mau buat mistar, maka mistar tersebut, kalau buat mistar ya dari kayu, misalnya, maka mistar tersebut harus dibandingkan dengan mistar yang sudah standar. Ya, harus dibandingkan dengan mistar yang sudah standar. Nah, seperti itu. Itu namanya ketepatan. Artinya kita memperoleh hasil pengukuran yang tepat atau kemudian yang semakin mendekati dengan nilai sebenarnya. Yang terakhir, kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Nah, kesalahan-kesalahan dalam pengukuran itu adalah perbedaan hasil pengukuran dengan apa yang diharapkan. Beberapa hal ya, saya sebutkan 3 saja di sini. Yang pertama, ada kesalahan disebabkan oleh manusia. Ini merupakan kesalahan umum. Ya, kesalahan umum itu. Kesalahan disebabkan oleh manusia. Yang kedua, ada namanya kesalahan sistematis. Nah, kesalahan sistematis itu kesalahan pengukuran diakibatkan kekurangan alat ukur tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, ada namanya kesalahan yang tak disengaja. Kesalahan yang penyebabnya tidak dapat diketahui secara langsung. Jadi ada kesalahan manusia, ada kesalahan sistematis, kesalahan alat ukur, dan yang ketiga, ada kesalahan yang di luar dari kesalahan manusia dan kesalahan alat ukur. Artinya kondisi-kondisi lingkungan yang kemudian mempengaruhi. Contoh misalnya kesalahan manusia, salah membaca alat ukur. Kemudian kesalahan sistematis, posisi angka 0 sebelum mengukur, mistar yang digunakan itu sudah terpotong nolnya. Itu berarti ada kekeliruan dalam alat ukur tersebut. Kemudian kesalahan yang tidak sengaja misalnya pada saat kita mengukur getaran ternyata terjadi gempa bumi. Nah, terjadi gempa bumi, kita mengukur getaran ayunan, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Nah, ini juga akan berpengaruh. Nah, ini kesalahan yang tak disengaja. Nah, sebagai kesimpulan anakku sekalian, bahwa pengukuran itu adalah proses membandingkan satu besaran diukur dengan besaran lain sudah ditentukan skalanya. Kemudian alat ukur besaran pokok untuk panjang ini sudah mistar, jangka sorong, mikrometer, alat ukur massa neraca, alat ukur waktu stopwatch, dan seterusnya. Dan aku harus perhatikan selain jumlah zat ya, jumlah zat ini diukur tidak secara langsung, tapi ini bisa dipelajari di kimia bagaimana cara mengukur jumlah zat. Berikutnya ada namanya
Mohon maaf. Ya. Ada alat ukur besaran turunan. Ya, alat ukur besaran turunan. Ini adalah volume, ada gaya, ada kelajuan, itu semua punya alat ukur. Ya, silakan diamati di tabelnya. Kemudian berikutnya ada ketepatan dan ketelitian pengukuran. Sudah dibedakan tadi antara presisi dan akurasi. Presisi itu berarti kita berbicara semakin semakin kecil nilai skala terkait suatu alat, maka semakin teliti, semakin presisi. Sementara akurasi itu berbicara tentang semakin mendekati nilai yang sebenarnya. Ya, semakin mendekati nilai yang sebenarnya. Itu adalah akurasi atau ketepatan. Kemudian kesalahan pengukuran ada berapa? Ada 3. Ada kesalahan manusia atau kesalahan umum, ada kesalahan sistematis, kekurangan dari alat ukur, kemudian yang ketiga ada kesalahan yang tak disengaja. Demikian mungkin anak-anakku sekalian terkait dengan materi pengukuran pada kesempatan kali ini. Pada video berikutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan jangka sorong manual dan mikrometer sekrup. Jangan jangan malas untuk belajar, tetap semangat untuk belajar karena insya Allah dengan kita belajar maka banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan dan semoga ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.